Kita lanjut bahas PTT episode 261. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kali ini telah berdiri di tepi luar dari wilayah yang dipenuhi petir berwarna hitam. Tatapan mata Xiaoyan mengamati petir-petir hitam itu sebelum pada akhirnya keterkejutan telah muncul di dalam hati Xiaoyan. Dia kemudian berkata, sebenarnya itu merupakan petir setan hitam. Tidak menyangka bahwa petir setan hitam yang hanya bisa dimunculkan setelah pembentukan pil obat tingkat ke-9 sekarang telah muncul di dalam tempat ini. Lagi pula, hal itu dalam jumlah yang cukup besar. Xiaoyan tidak asing dengan petir setan hitam ini karena dia sebelumnya pernah bisa memanggil petir setan hitam ketika membuat pil obat di dalam menara pil kecil. Namun untungnya, kekuatan Xiaoyan yang sekarang telah jauh lebih kuat. Jika tidak, kemungkinan dia hanya bisa melarikan diri setelah melihat sejumlah besar petir setan hitam yang ada di dalam tempat ini. Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya, dia mengatakan kekuatan alam itu memang tidak bisa diprediksi. Jika Raja Utara dibiarkan untuk menyerap petir setan hitam ini ke dalam tubuhnya, kemungkinan sekali lagi level dari Raja Utara akan dinaikkan. Xiaoyan kemudian mengambil posisi duduk bersila di luar wilayah dari petir setan hitam ini. Dirinya mengamati situasi untuk sejenak dan hal ini berlangsung selama 1 jam sebelum pada akhirnya Xiaoyan memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang salah. Dia pun segera menyuruh Raja Utara yang ada di belakangnya untuk maju menuju tempat dari petir setan hitam tersebut. Pada akhirnya, tanpa basa-basi lagi, Raja Utara langsung melesat masuk ke dalam sana. Baru saja masuk ke wilayah tersebut, petir-petir hitam yang ada di dalamnya mulai bergejolak seolah-olah terprovokasi dengan kedatangan Raja Utara. Cahaya petir yang cukup menyilaukan sekarang langsung menyambar tubuh dari Raja Utara. Sementara Raja Utara sendiri secara perlahan mengulurkan tangannya, kemudian menyentuh pada petir yang telah menyambar ke tubuhnya. Dalam waktu yang cukup singkat, tangan dari Raja Utara telah mengeluarkan kekuatan hisap yang cukup aneh, dan petir setan hitam ketika bersentuhan dengan tangan dari Raja Utara sekarang langsung menghilang seolah-olah tersedot masuk ke dalamnya. Hal ini langsung membuat rambut dari Raja Utara berdiri. Percikan-percikan petir hitam telah merambat ke seluruh tubuhnya. Tatapan mata Xiaoyan cukup cemas ketika dia mengamati kondisi dari Raja Utara yang berlama-lama di dalam wilayah dari petir setan hitam itu. Sesaat kemudian, sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah dari Xiaoyan ketika dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang liar dan ganas kali ini telah melonjak di dalam tubuh dari Raja Utara. Bahkan setiap tulang dan juga otot serta sel-sel di dalam tubuh Raja Utara ini akhirnya diperkuat oleh petir setan hitam. Hal ini membuat Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan, kekuatan petir ini memang cukup efektif pada Raja Utara. Di bawah penyempurnaan seperti ini, tubuh dari Raja Utara yang semula hitam sekarang telah menjadi lebih hitam lagi. Bahkan otot-otot di tubuhnya juga telah membesar. Hal itu tampak dipenuhi dengan kekuatan. Xiaoyan kemudian berkata, efeknya cukup bagus. Energi dari petir setan hitam akhirnya bisa bergabung dengan sempurna dengan tubuh Raja Utara. Dan kali ini, Xiaoyan bisa menemukan banyak petir setan hitam yang sekali lagi meluncur ke arah dari Raja Utara. Hal itu langsung menyambar tubuh Raja Utara. Sementara Xiaoyan tanpa daya hanya menggelengkan kepalanya ketika dia menyaksikan hal seperti ini, lalu mengatakan sebenarnya petir-petir ini tertarik dengan tubuh Raja Utara. Pada akhirnya, diar, tubuh dari Raja Utara yang terkena sambaran petir pun mengeluarkan suara ledakan. Namun, tidak ada yang terjadi apapun pada tubuh Raja Utara tersebut. Saat ini, seluruh tubuh dari Raja Utara benar-benar telah diselimuti oleh petir hitam. Selanjutnya, Raja Utara melakukan pergerakan, kemudian membuat banyak petir hitam melakukan pengejaran pada Raja Utara tersebut. Salah satu petir hitam dengan kejam kembali memberikan tabrakan di tubuh Raja Utara. Kemudian, boom! Dalam sekejap saja, sambaran petir itu pun sekarang telah langsung diserap masuk ke dalam tubuh Raja Utara. Namun, kekuatan luar biasa dari tabrakan petir setan hitam itu telah membuat tubuh dari Raja Utara
dikirim terbang mundur cukup jauh, dan kekuatan semacam ini membuat Soyen yang melihatnya tidak bisa berkata apapun. Dia hanya berpikir jika dirinya yang terkena tabrakan oleh petir setan hitam kemungkinan akan merasakan sakit luar biasa. Namun untungnya tubuh fisik dari Raja Utara itu telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut apapun setelah dilemparkan jauh oleh tabrakan petir setan hitam. Setelah menyaksikan bahwa Raja Utara baik-baik saja, Soyen kemudian mengambil posisi duduk bersila untuk menyaksikan hal ini, dan dia berulang kali mendengar suara tabrakan petir dengan tubuh Raja Utara. Namun, setiap kali petir setan hitam itu bersentuhan dengan tubuh Raja Utara, maka hal ini akan disedot masuk ke dalam tubuhnya. Soyen hanya mendecakkan lidahnya dan memberikan pujian ketika menyaksikan adegan seperti ini. Di dalam hati, dia cukup bangga karena kekuatan tubuh fisik dari Raja Utara ini sangat mengejutkan. Tubuh dari naga Void kuno itu memang sudah luar biasa sejak awal, dan Raja Utara dianggap sebagai salah satu individu teratas di antara suku naga Void kuno. Apalagi dia telah melahap tubuh dari Raja Naga Barat dan juga Raja Naga Selatan. Kekuatan dari Raja Utara ini telah meningkat cukup jauh. Jika dia dibandingkan dengan seorang Xian, kemungkinan tubuh fisik Xian masih jauh lebih lemah daripada Raja Utara ini yang sudah bermutasi. Tentu saja, Soyen juga mengerti ketika garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuh Xian benar-benar diaktifkan dan berkembang secara sempurna, maka tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang bisa menandingi kekuatan tubuh fisik dari Xian. Setelah diperkuat dan juga dimurnikan berulang kali menggunakan api teratai iblis, maka tubuh fisik dari Raja Utara ini sudah sangat menakutkan. Oleh karenanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya setelah menyerap begitu banyak serangan-serangan dari petir setan hitam. Boneka yang diciptakan Soyen ini termasuk boneka yang luar biasa, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan boneka setan langit milik Soyen sebelumnya. Di dalam pembuatan boneka itu sendiri, tubuh fisik merupakan bahan yang paling penting. Setelah boneka berhasil dibuat, maka boneka tersebut tidak akan mampu menggunakan doki, jadi dia hanya akan bisa mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, tubuh yang kuat seperti tubuh Raja Naga Utara ini adalah sesuatu yang bisa dianggap langka dan juga sulit ditemukan. Kekuatan sebenarnya telah jauh melampaui tubuh fisik dari orang-orang yang ditemukan oleh Soyen, dan secara alami, tubuh dari Raja Naga Utara ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Soyen kemudian mengatakan, menurut kecepatan seperti ini, kekuatan dari Raja Utara untuk bisa menjadi bintang 6 doseng kemungkinan akan memakan waktu selama setengah bulan. Sambil menunggu Raja Utara memperkuat dirinya sendiri, Soyen saat ini telah bersiap untuk menutup matanya demi melakukan pelatihan di dalam tempat ini. Namun tiba-tiba saja ada petir setan hitam yang kali ini telah salah menyasar pada Soyen. Hal ini benar-benar membuat Soyen menjadi terkejut. Namun sebelum petir hitam itu mengenai tubuh Soyen, ada api berwarna merah muda telah keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian api merah muda ini bertabrakan dengan petir setan hitam. Adegan seperti ini benar-benar membuat Soyen terkejut. Baru saja dia ingin mempelajari interaksi dari petir setan hitam ini, Soyen tiba-tiba merasakan sebuah gelombang energi murni yang luar biasa telah masuk ke dalam tubuhnya, dan energi itu pun menyebar ke seluruh anggota tubuh Soyen. Yang membuat Soyen cukup tercengang adalah energi murni ini mengandung sedikit perasaan menggelitik, karena itu merupakan energi listrik yang telah menyerbu setiap organ-organ di dalam tubuh Soyen. Hal tersebut membuat Soyen mengatakan sebenarnya ini merupakan kekuatan melahap dari api pelahap ketiadaan. Tidak lama kemudian, Xiaoyi telah muncul di bahu dari Soyen, kemudian mengatakan, "Yiwa, enak sekali." Setelah mengatakan hal tersebut, Yiwa pun mengusap mulutnya, dan saat ini ada gumpalan-gumpalan listrik di sudut mulut dari Yiwa. Selanjutnya, Yiwa mengeluarkan kekuatan pelahap. Hal ini langsung membuat petir setan hitam yang berada di jarak cukup dekat semuanya telah tersedot masuk ke dalam tubuh Yiwa. Beberapa warna petir hitam sekarang telah muncul di tubuh dari Yiwa setelah dirinya menghisap petir setan hitam tersebut. Dan pada saat yang sama, energi murni yang cukup mengejutkan sekali lagi telah muncul di dalam tubuh Soyen. Hal ini juga langsung menyebar ke seluruh anggota tubuhnya.
Kali ini, barulah Xiaoyan mendapatkan pemahaman tentang sumber energi yang didapatkan di dalam tubuhnya. Karena itu, ternyata berasal dari Yiwa. Petir setan hitam itu memiliki energi yang cukup kejam, dan bahkan Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk menyerap energi di dalam petir setan hitam tersebut. Namun Yiwa atau Xiaoyi di dalam tubuhnya saat ini memiliki kekuatan dari api pelahap ketiadaan, dan dirinya mampu menyerap energi seperti ini. Xiaoyan pada akhirnya mendapatkan sebuah kegembiraan yang luar biasa, karena selama ini kekuatannya telah mengalami kemacetan dan tidak bisa naik tingkat sama sekali. Dengan bantuan Yiwa menyerap kekuatan petir hitam di tempat ini, kemungkinan sekali lagi kekuatan Xiaoyan akan melonjak. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, semua petir ini akan menjadi milikku. Raut wajah Yiwa sekarang juga terlihat cukup senang ketika dia menemukan kegembiraan di raut wajah dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengusap kepala Yiwa. Pada akhirnya, dalam sekejap saja, Yiwa atau Xiaoyi melesat menuju wilayah dari petir setan hitam. Sesampainya di tempat itu, dia telah mengeluarkan api berwarna merah muda dari dalam tubuhnya. Dan setiap petir hitam yang bersentuhan dengan api ini akan langsung dilahap masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyi. Banyak petir berwarna hitam saat ini telah masuk ke tubuh Xiaoyi, dan hal itu membuat Xiaoyi warna apinya menjadi semakin cerah. Setelah itu, petir-petir hitam yang telah masuk ke tubuh Xiaoyi ini dengan cepat disempurnakan dan diubah menjadi energi yang benar-benar murni, lalu dialirkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Sementara Xiaoyan saat ini masih duduk bersila di luar wilayah dari petir setan hitam ini. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa dan juga murni sekarang telah bermunculan di dalam tubuh Xiaoyan. Dia kemudian memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan energi seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam metode Qi mantra api. Pada akhirnya, energi ini pun telah berubah menjadi Doqi yang cukup kuat, lalu kembali digabungkan dengan tubuh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan bisa melihat dengan jelas setiap sel-sel di dalam tubuhnya yang tidak terhitung jumlahnya telah memiliki energi-energi yang luar biasa, dan satu kekuatan dari petir setan hitam sebanding dengan pelatihan 1 hari dari Xiaoyan. Xiaoyan kemudian melihat pada wilayah dari petir setan hitam yang berada di bagian terdalam dari kolam petir ini. Kemudian dia mengatakan, jika aku bisa menyerap seluruh petir setan hitam yang ada di tempat ini, kemungkinan tidak sulit untuk mencapai tingkat lanjutan dari bintang 5 doseng. Seluruh petir setan hitam saat ini telah tampak bergejolak ketika mereka tersedot pada 2 pusaran yang tidak lain merupakan Xiaoyi dan juga Raja Utara. Kedua individu itu terlihat cukup rakus dan tanpa lelah melahap kelompok-kelompok petir setan hitam. Petir hitam yang berada di dalam kolam ini jumlahnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun hal tersebut telah banyak dilahap oleh Raja Utara dan juga Xiaoyi, namun seolah-olah petir hitam yang ada di tempat ini tidak ada habisnya. Dan sekarang pelatihan dari Xiaoyan telah berjalan cukup lancar. Sementara di sisi lain, tubuh dari Raja Utara warnanya telah menjadi gelap berkilauan. Hal seperti ini tampak tidak bisa dihancurkan meskipun bertarung melawan seorang elit doseng bintang 6. 1 bulan telah berlalu dan kali ini tubuh dari Raja Utara telah mencapai batasnya. Bahkan seberapa banyak petir setan hitam yang diserot masuk ke dalam tubuhnya masih membuat level dari Raja Utara tidak mampu meningkat kembali. Merasakan hal seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun pelatihan di dalam kolam petir selama 1 bulan ini juga telah memberikan dampak yang cukup besar bagi seorang Xiaoyan serta Xiaoyi. Saat ini, kekuatan Xiaoyan telah berada di bintang 5 doseng tahap menengah. Sementara Xiaoyi, tubuhnya masih terlihat cukup kecil, namun samar-samar ada petir hitam yang telah bergabung dengan api merah muda milik Xiaoyi. Hal seperti ini akan meningkatkan kekuatan serang dari api merah muda yang dimiliki Xiaoyi tersebut. Xiaoyan cukup puas dengan hasil perolehannya kali ini. Xiaoyan melanjutkan pelatihan selama 1 bulan kemudian, dan dia sekarang juga tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari sebelumnya karena Xiaoyan merasakan
bahwa kekuatannya juga telah mentok di puncak dari bintang 5 doseng tahap menengah. Seberapa banyak Soyen menyerap petir setan hitam melalui Soyi, hal itu benar-benar membuatnya stuck dan juga tidak mengalami peningkatan apapun. Pada akhirnya, Soyen hanya bisa membuka matanya dan dia meninggalkan pelatihan ini. Sambil berdiri secara perlahan, Soyen pun mengatakan, "Aku baru saja akan melangkah ke bintang 5 doseng tahap lanjutan. Namun, sangat disayangkan, diriku gagal melakukan hal tersebut karena petir-petir hitam yang ada di dalam tempat ini sudah tidak mampu memberikan efek apapun." Selanjutnya, Soyen pun memberikan isyarat dengan tangannya. Hal ini membuat Soyi dan juga Raja Utara yang berada di bagian terdalam dari kolam petir ini dalam sekejap saja langsung bergerak dan juga muncul di hadapan Soyen. Tatapan mata dari Soyen mengamati tubuh dari Raja Utara yang benar-benar berwarna hitam legam, seolah-olah hal itu telah tertutupi oleh kristal berwarna hitam. Dia memancarkan sebuah kilau yang cukup misterius dan juga aura yang benar-benar kuat. Semua orang yang melihat Raja Utara kali ini, mereka akan menjadi waspada. Soyen menyentuh lengan dari Raja Utara. Dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa tersembunyi di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Soyen mengatakan, "Raja Utara, tubuhmu benar-benar sempurna." Detik berikutnya tatapan mata Soyen melihat pada Soyi. Penampilan kecilnya masih tidak berubah, tapi api yang dikeluarkan oleh Soyi telah samar-samar memiliki jejak petir yang berwarna hitam. Soyen terdiam sejenak. Kemudian dia mengatakan, Raja Utara telah mencapai batasnya. Petir setan hitam yang ada di tempat ini tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya. Sementara tubuhku juga telah membuat perlawanan terhadap energi dari petir setan hitam. Efek dari terus melakukan pelatihan di dalam tempat ini benar-benar sangat berkurang. Mungkin saat ini sudah waktunya aku pergi meninggalkan kolam petir. Sebelum pergi dari tempat ini, Soyen pun sesekali melirik pada wilayah munculnya petir setan hitam. Yang kali ini, petir-petir di tempat itu sudah cukup tenang dan juga tidak bergejolak seperti ketika diserot masuk ke dalam tubuh Soyi dan juga tubuh dari Raja Utara. Namun detik berikutnya, petir-petir hitam yang ada di tempat itu mulai menunjukkan sebuah fluktuasi. Kali ini, seolah-olah petir hitam itu telah melakukan pergerakan menuju wilayah tertentu pada bagian terdalam dari kolam petir ini. Adegan seperti itu membuat Soyen cukup terkejut. Dia segera mengerutkan keningnya sambil melakukan pengamatan. Tampaknya ada sebuah tekanan tertentu yang telah muncul di dalam tempat itu, dan tekanan seperti ini benar-benar mirip seperti yang dipancarkan oleh petir setan hitam. Namun hal itu berkali-kali lebih kuat. Tubuh dari Soyen secara perlahan melayang cukup tinggi dari tempat ini. Dia juga telah memasukkan Soyi ke dalam tubuhnya serta membuat Raja Utara untuk berdiri di hadapan dari Soyen. Setelah Soyen mendekat pada wilayah yang terlihat cukup gelap di depan sana, tiba-tiba saja dia bisa merasakan ada tekanan aneh yang dengan cepat meningkat. Langkah dari Soyen pun dihentikan. Tatapan matanya sekarang telah dipenuhi dengan keterkejutan ketika dirinya melihat pada tengah-tengah kolam petir. Sebenarnya, di tempat itu ada seekor naga raksasa yang tampaknya terbuat dari emas sedang tertidur. Dan Soyen kemudian mengatakan, sebenarnya itu merupakan petir emas 9 misterius yang hanya bisa dimunculkan oleh pil tingkat ke-9 level emas. Jika seseorang memberikan peringkat pada petir emas 9 misterius seperti api surgawi, maka petir seperti ini akan memiliki posisi yang cukup tinggi dan bisa setara dengan api teratai pemurni iblis serta api pelahap ketiadaan. Petir emas 9 misterius hanya akan muncul setelah seseorang mampu membuat pil obat tingkat ke-9 level emas, dan ini merupakan masalah yang akan mengguncang bumi setiap kali hal seperti itu muncul di dunia. Di dalam beberapa buku catatan kuno telah menyebutkan fenomena alam yang tidak biasa akan muncul ketika ada seorang alkemis yang benar-benar mencapai puncaknya dan bisa memurnikan pil obat tingkat ke-9 level emas. Sesuatu yang paling menakutkan dari fenomena ini merupakan petir emas 9 misterius.
Bahkan seorang elit doseng akan segera berubah menjadi debu jika bersentuhan sedikit dengan petir emas tersebut. Dan tentu saja, petir emas 9 misterius ini merupakan sesuatu yang sangat langka, bahkan di zaman kuno. Sudah ribuan tahun semenjak petir emas terakhir muncul di benua Doki ini. Dengan kata lain, pil tingkat ke-9 level emas tidak muncul lagi di benua Doki selama ribuan tahun. Hal itu dikarenakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membuat pil obat dalam tingkat seperti ini. Bahkan Shoyen yang sekarang bisa dianggap sebagai alkemis tingkat tinggi di seluruh benua Doki tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa membuat pil obat level ke-9 level emas. Bahkan terakhir kali, pil obat yang mampu dibuat oleh Shoyen hanyalah tingkat ke-9 level harta karun. Oleh karena itu, petir emas 9 misterius ini merupakan sesuatu yang legendaris dan hanya ada di dalam buku-buku catatan kuno. Meskipun Shoyen selama ini belum pernah melihatnya, namun dia masih bisa mengenali petir emas 9 misterius dalam pandangan pertama. Hal ini dikarenakan persepsi spiritual dari seorang Shoyen benar-benar tajam. Shoyen kemudian mengatakan tempat ini sebenarnya telah mampu menghasilkan petir emas 9 misterius. Naga petir yang telah tertidur di dalam kolam petir di bawah sana, matanya saat ini telah tertutup rapat. Banyak petir-petir yang berwarna emas telah berkeliling di sekujur tubuhnya. Dan hal itu memancarkan sebuah energi yang sangat besar, seperti energi pemusnahan yang secara diam-diam membuat ruang yang berada di sekitarnya kali ini telah menjadi terdistorsi. Banyak petir-petir setan hitam sekarang telah mengelilingi tubuh dari naga emas tersebut, seolah-olah mereka sedang melakukan penyembahan terhadap sang raja. Melihat adegan seperti ini hanya membuat Shoyen menelan air ludahnya sendiri, dan dia tidak berani membuat keributan di dalam tempat ini. Jika sampai hal seperti itu terjadi, kemungkinan banyak petir berwarna hitam akan langsung mengepung Shoyen. Bukannya Shoyen takut dengan petir-petir setan hitam, namun dirinya kali ini takut jika membangunkan naga emas yang merupakan petir emas 9 misterius. Shoyen bisa merasakan aura yang cukup mengerikan di dalam tubuhnya, yang kemungkinan makhluk ini bisa menghancurkan seseorang yang berada di bintang 7 doseng. Bahkan level seperti ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilawan oleh Shoyen. Oleh karena itu, dirinya secara perlahan berbalik kemudian pergi untuk meninggalkan tempat ini karena merasa tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Shoyen. Namun, pergerakan dari Shoyen itu telah ditemukan oleh petir-petir setan hitam. Pada akhirnya, mereka pun mulai melakukan pengejaran pada Shoyen. Dalam sekejap saja, suasana di dalam kolam petir ini telah menjadi bergejolak. Banyak petir setan hitam sekarang telah melonjak dari segala arah, dan hal itu menuju ke tempat Shoyen. Hal ini hanya membuat Shoyen melambaikan tangannya. Kemudian Raja Utara dalam sekejap saja langsung muncul di atas kepala Shoyen, dan di bahu Shoyen sekarang juga telah ada sosok dari Shoyi. Raja Utara segera terbang ke arah atas, sementara Shoyi terbang ke arah bawah. Masing-masing dari mereka telah menjaga Shoyen dari atas dan juga bawah. Kekuatan hisap yang cukup besar telah dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Utara dan juga Shoyi. Mereka telah menjaga jarak 100 kaki, sementara Shoyen berada di tengah-tengahnya. Seluruh sambaran petir hitam yang ada di tempat ini telah benar-benar dilahap masuk ke dalam tubuh dari Raja Utara dan juga tubuh Shoyi. Detik berikutnya Shoyen mengeluarkan sayap tulang giok di punggungnya. Baru saja Shoyen akan mengepakkan sayap itu dan meninggalkan tempat ini dengan cepat, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Shoyen buru-buru berbalik, dan sekarang dia telah melihat naga petir emas yang berada di bawah sana secara perlahan telah membuka matanya. Sebuah energi petir langsung menyambar. Begitu mata dari naga ini terbuka, seolah-olah dunia akan langsung dihancurkan oleh sambaran petir tersebut. Shoyen jantungnya berdegup dengan kencang. Kemudian dia mengatakan, ini buruk. Sebenarnya naga emas itu telah terbangun. Tidak berani berlama-lama di dalam tempat ini, Shoyen secara paksa mengepakkan sayap tulang giok yang ada di punggungnya, dan dia melarikan diri dengan cepat dari dalam kolam petir. Melihat Shoyen telah kabur, naga emas itu pun membuka mulutnya lebar-lebar. Suara gemuruh yang cukup keras langsung terdengar. Dan sekarang petir emas yang cukup besar telah langsung dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal ini melesat
yang dalam sekejap saja menyusul Soyen. Merasakan hal seperti ini membuat Soyen langsung menyipitkan matanya. Dia kemudian mengeluarkan doki yang cukup gila-gilaan dari dalam tubuhnya. Hal ini dibentuk menjadi sebuah lubang hitam yang sangat besar. Soyen juga telah melambaikan tangan. Raja Utara sekarang telah berdiri di barisan paling depan, sementara Xiaoyi telah kembali ke bahu dari Soyen. Yang saat ini Xiaoyi juga langsung memancarkan cahaya api yang berwarna merah muda. Raut wajah Xiaoyi kali ini juga telah dipenuhi dengan sebuah keseriusan. Pandangan mata dari Soyen tidak berkedip sama sekali yang pada akhirnya boom! Tubuh dari Raja Utara benar-benar ditabrak oleh petir emas itu, dan tabrakan yang sangat kuat ini telah membuat tubuh dari Raja Utara semakin terdorong mundur. Sementara Soyen, dia buru-buru menekan punggung dari Raja Utara, tapi dia tidak bisa memblokir kekuatan besar. Yang sebaliknya, Soyen serta Raja Utara, keduanya saat ini langsung terlempar. Meskipun tubuh dari Raja Utara telah dikirim terbang, namun kemampuan untuk menyerap petir di dalam tubuhnya sekali lagi telah muncul. Dan kali ini telah banyak petir-petir yang berwarna emas bergejolak di dalam tubuh dari Raja Utara. Di saat yang sama, Soyen juga telah terkena sambaran petir yang berwarna emas. Setelah dia tadi menyentuh tubuh dari Raja Utara, energi yang liar dan ganas sekarang telah menghancurkan pusaran doki yang telah dibentuk di dalam tubuh Soyen. Namun untungnya, Xiaoyi dengan cepat melakukan pergerakan dan dia benar-benar melepaskan kekuatan pelahap yang dengan kejam menyedot masuk seluruh petir-petir yang berwarna emas ini. Petir emas yang sangat besar sekarang telah melilit tubuh dari Soyen, Raja Utara, dan juga Xiaoyi. Sementara petir-petir hitam yang ada sekitarnya telah buru-buru berhenti, kemudian melarikan diri. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk mendekati petir emas yang telah mengepung Soyen. Sementara Soyen hanya mengatupkan giginya setelah dirinya dikepung oleh petir-petir emas ini. Apalagi setelah Xiaoyi melahap petir berwarna emas, energi yang sangat besar dan juga merusak kini telah dimasukkan ke dalam tubuh Soyen. Hal ini membuat Soyen buru-buru memfokuskan pikirannya dengan penuh perasaan terkejut. Dia dengan kuat mengendalikan energi yang sangat besar dari petir emas itu untuk mengarahkannya ke seluruh tubuh. Dan setiap kali bagian dalam tubuh Soyen dilewati oleh energi emas ini, dia akan merasakan sakit luar biasa. Meskipun energi emas itu telah disaring oleh Xiaoyi, Soyen telah mencoba yang terbaik untuk memurnikan energi liar dan juga keras di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, rasa sakit itu pun pada akhirnya berkurang, dan kali ini energi-energi itu telah diubah oleh Soyen menjadi doki yang murni. Soyen kemudian menemukan bahwa sebenarnya kekuatannya yang tadinya telah berhenti meningkat saat ini secara perlahan mulai menunjukkan peningkatan. Soyen berpikir kemungkinan dirinya akan mencapai bintang 5 doseng tingkat lanjutan dalam waktu yang cukup singkat setelah mengandalkan kekuatan dari petir emas ini. Sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah dari Soyen, dan tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara retakan. Soyen buru-buru melihat pada tubuh dari Raja Utara yang kali ini telah terlihat tampak retak setelah dirinya menyerap energi dari petir berwarna emas. Soyen kemudian berkata, sungguh petir emas 9 misterius yang sangat menakutkan. Bahkan tubuh dari Raja Utara tidak mampu menahannya. Soyen terpaksa melambaikan tangannya dan dia memasukkan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimanapun juga, dia telah membuat boneka ini dengan susah payah. Jika sampai dihancurkan oleh energi dari petir emas, hal itu akan sangat disayangkan. Soyen mulai bergerak mundur dengan jarak yang cukup jauh setelah dia menyimpan tubuh dari Raja Utara. Sementara Xiaoyi yang berada di bahu dari Soyen sekarang juga telah melepaskan kekuatan melahap yang luar biasa. Akhirnya menyerap sisa-sisa petir emas yang telah mengelilingi tubuh mereka. Segera setelah itu, permukaan tubuh dari Xiaoyi tiba-tiba saja menunjukkan sebuah kilatan-kilatan petir yang berwarna emas. Namun detik berikutnya, tubuh dari Soyen juga langsung bergetar setelah dia mengalami peningkatan energi yang cukup besar di dalam dirinya. Sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah dari Soyen yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya aku telah berhasil menerobos. Kekuatan Soyen saat ini benar-benar telah berada di bintang 5 doseng tahap lanjutan. Setelah itu, Soyen pun melirik pada Xiaoyi yang ada di bahunya sambil mengatakan,
Sepertinya kita harus segera kabur dari tempat ini. Tatapan mata Soyen melirik pada bagian terdalam dari kolam petir ini ketika dia memilih untuk kabur. Di sana ada banyak petir yang tiba-tiba saja meledak dari dalam tubuh naga emas tersebut, dan kali ini naga emas itu mengeluarkan suara raungan yang menggetarkan seluruh tempat ini, sampai-sampai seluruh petir hitam yang ada sekitarnya hanya bisa mundur dengan cara ketakutan. Soyen sambil mengamati hal tersebut, dia pada akhirnya mendapatkan sebuah pemahaman yang kemudian mengatakan aura spiritualnya sedang berkumpul. Sebenarnya petir emas 9 misterius ini sedang mencoba untuk membentuk jiwanya. Soyen tahu, meskipun petir emas 9 misterius ini sangat menakutkan, namun dia tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, dia tidak bisa disebut memiliki sebuah jiwa. Dan saat ini, yang dilakukan oleh naga emas itu adalah membuat pertemuan spiritual yang sebenarnya, dan ini merupakan pembentukan dari kecerdasan di dalam dirinya. Jika petir emas 9 misterius ini berhasil melakukan hal tersebut, maka dirinya akan segera bermutasi dan menjadi keberadaan yang mirip dengan api teratai pemurni iblis. Seperti masa lalu, dia juga akan memiliki kecerdasan seperti seorang manusia. Tentu saja hal seperti ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Soyen. Namun, petir emas 9 misterius yang akan memasuki kondisi seperti itu, dia sangatlah lemah. Dengan memikirkan hal seperti ini saja, membuat Soyen memiliki sebuah minat yang membuat jantungnya sekarang telah berdebar-debar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan menggagalkan petir emas 9 misterius itu di dalam pembentukan jiwa dan juga kecerdasannya, sehingga Soyen mampu mendapatkan petir emas tersebut untuk sekali lagi meningkatkan kekuatannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.